statistika psikologi yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sampling ya, populasi dan sampel gitu ya. Yang kemarin baru sampai random sampling ya, baru sampai random sampling. Kemarin yang kita bahas itu pertama kita menentukan wilayah populasi gitu ya. Wilayah, bagaimana menentukan wilayah populasi, yakni mengambil satu karakteristik yang sama gitu ya. Misalkan populasinya orang Indonesia, misalkan gitu ya, orang Indonesia, atau mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, nah misalkan seperti itu populasi. Atau misalkan mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung, itu dua karakteristik ya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung dan mahasiswa psikologinya, itu populasi gitu ya. Jadi pengambilan populasi itu bisa ditentukan dengan mengambil karakteristik tertentu gitu. Atau juga pengambilan populasi itu adalah ya karakteristiknya misalkan orang yang mengalami trauma, misalkan orang yang mengalami trauma tertentu gitu ya, atau misalkan orang yang mengalami stres gitu, orang yang mengalami stres. Karakteristik itu juga bisa menjadi sebuah acuan populasi gitu ya, tapi kita nggak tahu jumlahnya, orang yang stres berapa ya kan nggak tahu gitu ya. Beda dengan Universitas Muhammadiyah Bandung ya, meskipun kita nggak tahu sekarang berapa gitu ya kita bisa cek berapa jumlah dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, atau misalkan mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Meskipun Anda nggak apa, tapi Anda bisa cari jumlah jumlah penduduk Indonesia itu berapa. Ada yang bilang 270 juta, nah pastinya berapa kita nggak tahu gitu ya, tapi bisa dicek gitu ya. Misalkan tanya ke Disduk Capil misalkan, atau tanya ke BPS berapa jumlah ini, nah jumlahnya kita dapat. Tapi kalau misalkan orang yang mengalami trauma gitu ya, atau orang yang mengalami stres, itu kita nggak tahu berapa orang yang mengalami stres, populasinya di mana, batasannya di mana, atau setidak-tidaknya misalkan mungkin bisa ditaksir gitu ya. Misalkan ada longsor di satu daerah, atau mengalami tsunami lah, misalkan tsunami di Pangandaran. Lalu berapa orang yang mengalami post traumatic stress disorder, atau yang mengalami PTSD, kita nggak tahu gitu ya. Meskipun kita bisa taksir, misalkan orang-orang dekat sana berjumlah 1.000 orang gitu ya, berjumlah 1.000 orang yang mengalami tsunami itu. Tapi berapa persen yang mengalami PTSD, berapa persen yang tidak, kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita taksir ya mungkin sekitar berapa persennya mengalami PTSD gitu ya. Seperti itu. Misalkan. Nah, kalau karakteristik seperti itu kita tidak bisa tentukan. Karena tidak bisa ditentukan, biasanya karakteristik tersebut untuk penelitian tersebut diambilnya adalah sampel purposive ya, dibandingkan sampel random gitu ya. Sampel purposive ini ya orang-orang yang hanya
apa namanya itu mengalami post traumatic stress disorder saja, misalnya, yang mengalami stres saja atau sebagainya, begitu ya. Atau sebetulnya bisa ditentukan juga, misalkan yang di apa namanya itu satu daerah atau misalkan di Pangandaran lah katakanlah, terus terjadi tsunami, gitu ya. Terjadi tsunami. Lalu kemudian korbannya itu ada 1.000 orang. Lalu misalkan kita ambil sampel dari 1.000 itu sekitar 200 atau 300 gitu ya misalkan. Ditemukanlah misalkan sejumlah 15% atau misalkan 30% mengalami PTSD, katakanlah gitu ya. 30% mengalami PTSD. Artinya misalkan dari 1.000 itu ya 300 orang mengalami PTSD. Nah, populasinya 300. Nah, itu mungkin bisa ditentukan seperti itu, gitu ya. Untuk menentukan populasi itu. PTSD khusus, tapi PTSD yang apa namanya itu yang dialami setelah tsunami Pangandaran, katakanlah gitu. Baru populasinya bisa kita tentukan, gitu ya. Nah, setelah kita tentukan wilayah populasinya, gitu ya, wilayah populasinya, maka kita bisa mengambil jumlah sampelnya atau melakukan proses sampling. Gitu ya. Bagaimana cara pengambilan sampelnya itu ya? Kita tentukan dulu wilayah populasi, lalu kemudian kita tentukan jumlahnya. Berapa jumlah yang kita apa namanya itu tentukan dalam sampel, gitu ya. Berapa orang yang akan menjadi sampel. Untuk menentukan jumlah sampel, bisa kemarin saya sudah jelaskan, kita bisa menggunakan rumus Slovin, gitu ya. Rumus Slovin, yakni apa namanya itu jumlah sampelnya itu n per n e, gitu ya. N per 1 plus n kali e kuadrat, gitu ya. Jumlah error kuadrat, gitu ya. Yang pakai rumus Slovin, gitu. Atau juga bisa pakai rumus apa namanya itu Stephen Isaac dan William Meckel, ya, gitu ya, yang dimana sudah ada tabelnya, gitu ya. Kita nggak usah hitung lagi, atau mau dihitung juga silakan, gitu ya. Formulasinya kemarin sudah saya sampaikan ya, gitu ya. Tapi di buku-buku statistik biasanya ada tabelnya, ada tabel Stephen Isaac dan William Meckel, gitu ya. Anda juga bisa cari di googling lah, gitu ya, di Google tabel Stephen Isaac untuk menentukan jumlah sampelnya. Dengan apa namanya itu, dengan syarat kita tahu dulu berapa jumlah populasinya, gitu ya. Ketika kita tahu jumlah populasinya, maka kita bisa menentukan sampelnya, gitu ya. Kalau misalkan di ini tuh kemarin kita sudah bahas, nah ini nih ya, di sini, gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya itu ada tabelnya, gitu ya. Kalau misalkan populasi itu n ya, ininya simbolnya n besar, gitu ya, populasi itu. Kalau n kecil itu sampel, gitu ya, atau n-1 atau n, gitu ya, n kecil itu namanya sampel, gitu ya. Nah, sampel ini misalkan kita tentukan dari apa namanya itu jumlah populasinya. Kita misalkan jumlah populasinya adalah 1.000, katakanlah gitu ya. Jumlah populasinya 1.000. Lalu yang kedua, setelah menentukan jumlah populasinya, maka kita tentukan derajat errornya, gitu ya, derajat errornya atau degree of freedom-nya. Biasanya penelitian sosial, gitu ya, penelitian sosial itu berkisar 95%, gitu ya.
tingkat derajat kepercayaannya 95%. Makanya biasanya penelitiannya P kurang dari 0,05 gitu ya, atau misalkan P lebih besar daripada 0,05. Ini berarti derajat kepercayaannya adalah 95% gitu ya. Nah, kalau misalkan penelitian eksak gitu ya, penelitian eksak kedokteran, medis, apa namanya itu, farmasi gitu ya, itu kan nggak boleh kita memberikan ini derajat kepercayaan 95% itu berarti memberikan toleransi sebesar 5% gitu ya, 5% untuk terjadinya error gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan penelitian eksak seperti misalkan dalam uji klinis vaksin katakan gitu ya, uji klinis vaksin, derajat kepercayaannya harus 99% gitu ya. Kita nggak mau misalkan diberikan diberikan derajat kepercayaannya cuma 95% atau 5% ada errornya gitu ya. Tapi kalau jadi kalau misalkan penelitian eksak ya, karena sebuah penelitian itu pasti mengandung error gitu ya, tapi ya seminimal mungkin gitu ya, ya itu biasanya kalau derajat errornya itu adalah 1% gitu ya, kalau penelitian eksak. Derajat kepercayaannya 99% gitu ya. Gak ada yang 100%. Kenapa? Karena pasti ada errornya gitu ya. Gak mungkin gak ada error. Penelitian itu gak ada penelitian yang sempurna gitu. Itu ininya ya, rule-nya gitu biasanya. Makanya dalam ya, Hana kenapa? Hana tadi raise hand? Kepencet Pak, maaf. Oh, oke. Kalau misalkan ada yang bertanya silakan ya. Kita menyegarkan ingatan kembali aja yang kemarin ini ya. Jumlah sampelnya adalah misalkan, nah kita tentukan bahwa misalkan dalam penelitian psikologi itu kita tentukan derajat errornya adalah 5%. Errornya 5%. Ini biasanya. Jangan yang 10% ya. 10% boleh, tapi dalam psikologi itu ya 5% gitu ya yang umumnya. Kalau 10% berarti derajat kepercayaannya hanya 90% gitu. 90%. Artinya 10%-nya error gitu. Ini biasa digunakan kalau dalam ya mungkin dalam sensus mungkin gitu ya. Bisa jadi gitu ya, atau misalkan penelitian-penelitian yang tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap sampelnya gitu ya, atau terhadap populasinya, mungkin ya 90% boleh gitu ya. Nah, tapi penelitian psikologi kita pakainya toleransinya cuma 5% aja ya, 95% gitu ya. Nah, makanya kita ambil yang ini gitu ya. Jangan ambil yang ini gitu ya. Nah, terus kemudian tadi kita sudah tentukan bahwa populasinya kita N-nya adalah misalnya keterangan 1000. Lalu kemudian dalam derajat error 5%, kita mendapat angka bahwa sampel kita itu adalah 258 orang gitu. 258. Ini pakai tabel Stephen Isaac gitu ya, William Micro. Jadi kalau misalkan Anda penelitian nanti misalkan ke mahasiswa UM Bandung itu ada 2.000 orang gitu ya, 2.000 orang ya, minimal sampel Anda adalah 297 gitu ya, 297. Misalkan
kalau di apa namanya itu di psikologi itu ada 300 mahasiswa ke tanah, nah berarti sampel Anda itu adalah 161 orang gitu ya. Sampelnya gitu ya. Nah, kita sudah menentukan sampel, menentukan jumlah sampel, mohon maaf. Kita sudah menentukan jumlah sampel. Kemudian selanjutnya kita menentukan jumlah siapa yang akan jadi sampel gitu. Nah, siapa yang akan jadi sampel punya metodologinya sendiri. Pertama ada dengan cara probability sampling, ada dengan non probability sampling. Kemarin sudah ya. Nah, kemarin itu pakai simple random sampling, ada banyak ya. Simple random sampling, ada pakai undian, tabel random, pakai Excel. Nah, ini kemarin kita terakhir sampai sini ya, pembahasan kita. Dan kemarin saya apa namanya itu ingin mendemonstrasikan caranya gitu ya, kalau menggunakan Excel. Tapi kemarin datanya nggak ditemukan ya. Nah, kini saya dapat apa namanya itu saya apa namanya itu saya udah temuin datanya. Kita coba pakai kita masih pembahasan simple random sampling ya. Simple random sampling. Katakanlah begini. Anda melakukan penelitian, ya, Anda melakukan penelitian, lalu Anda terhadap populasinya adalah populasi 1.000 orang, gitu ya. Kalau misalkan dalam data real ini sampel Anda itu adalah populasi Anda itu ada 921 orang, katakanlah gitu ya. Populasinya ada 921 orang. Nah, dari 921 orang, wait ya. Nah, ini kita tulis dulu. Populasinya, misalkan Anda melakukan penelitian dengan menentukan kepada populasi tertentu, dengan populasinya adalah 921 orang. Nah, gitu ya populasinya. Kemudian Anda menentukan sampelnya. Sampelnya di sini kalau ada 921 berarti 950 lah ya. Misalkan kita bulatkan ke atas saja, karena semakin banyak sampel semakin baik gitu ya. Kita tentukan di angka 950 gitu ya. Dengan derajat 5% kita dapat bahwa ternyata sampel kita itu adalah 255 orang. 255 orang. Nah, ini jumlah sampel gitu ya. Jumlah sampelnya adalah 200 jumlah sampelnya tadi berapa? 255 ya. 255. Nah, sampelnya kita punya populasinya 921 orang, lalu kemudian kita ambil 255. Gitu ya, 255. Nah, saya perlihatkan datanya ya. Ini datanya ya. Nah, udah keluar? Udah, Pak. Udah ya. Nah, di sini saya dapat nah ini ada apa? Rang Magelang, Indragiri Hilir, Kabupaten Bandung dan sebagainya. Kan ini saya pakainya Google Form gitu ya. Saya pakainya Google Form. Saya pakai Google Form, lalu kemudian pakai Google Form ini seolah-olah random kan, sebar aja gitu ya. Kita sebar gitu ya. Lalu Anda
dapat data kan kita nggak tahu ya siapa yang dapat, siapa yang enggak, siapa yang mengisi dan enggak. Ya, sebenarnya gitu. Seolah-olah data yang kita punya ini random aja gitu. Siapa aja yang ngisi. Nah, tapi ternyata gitu ya. Kita lihat misalkan ini berdasarkan waktu mengisi gitu ya. Kan begitu ya, berdasarkan waktu mengisi. Lalu misalkan kita ambil 255 gitu ya, 200 ini hasil angketnya katakanlah itu ya. Hasil angketnya ini skor angketnya. Ya, ini hasil angket, ini skor angket gitu ya. Kita langsung ambil misalkan karena sampel kita itu 255 orang, kita ambil 255 sampel. Gitu ya, sampai 155 sampel sampai sini 255 sampel. Nah, kemudian kita akan uji apakah data yang kita miliki gitu ya, dari 900 ini kita ambil 255 secara sembarang tanpa ada metodologi tertentu. Apakah datanya akan apakah datanya akan normal gitu ya. Kita copy datanya, lalu kita akan hitung di SPSS ya. Hitung di SPSS. Sampai sini jelas ya? Jelas. Jadi saya cuma mengambil secara runut 255 orang sampel gitu ya. Lalu kita beralih ke SPSS. Kita kopikan datanya ke SPSS. Nah, ini. Sudah kelihatan SPSS? Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, lalu kita paste ke sini gitu ya. Si skor yang tadi. Skor yang ada di Skor yang ada di 255 orang. Nah, 255 orang ya, sampelnya 255 orang. Kita copy ke sini skor hasil dari angketnya. Lalu kemudian kita uji apakah data kita ini normal atau tidak. Gitu ya. Klik analyze. Ya, klik analyze. Lalu kemudian descriptive statistik. Lalu explore. Lalu pindahkan variabelnya ke dependent list, lalu kita klik plots, lalu kemudian kita centang normality plots with test, ya. Ini pakai histogram, nggak usah pakai stem and lead. Normal plots with test. Jadi untuk menguji apakah data kita ini normal atau tidak, gitu ya. Karena kan seolah-olah random. Ya. Continue, oke. Nah, kita dapat data sebagai berikut. Kita dapat hasil sebagai berikut. Tadi analisisnya sudah ya, cara menganalisisnya. Nah, kita berpindah ke hasilnya. Hasilnya sebagai berikut. Nah, hasilnya sebagai berikut. Di sini nih, test of normality. Kelihatan? Kelihatan. Nah, di test normality ini, di sini tulis signifikansinya, gitu ya, di Kolmogorov-Smirnov, di signifikansinya adalah 0,003. Ini artinya bahwa data kita signifikansinya di bawah
0,5 gitu. Signifikansinya di bawah 0,5. Yang artinya data yang kita miliki ini tidak normal. Itu. Jadi kalau misalkan uji normalitas pakai yang tadi analyze, lalu kemudian deskripsi statistik, lalu kemudian explore gitu ya, lalu klik normality test. Tes normalitas ini hasilnya adalah tidak normal datanya. Kok bisa? Kan data yang kita sebar ini random, gitu ya. Kita kan nggak tahu sebetulnya kita nggak pernah milih-milih kan, nggak pernah milih-milih siapa yang harus ngisi, siapa yang tidak bisa ngisi gitu ya. Tapi disebar aja langsung gitu ya. Tolong sebarin angket saya dong gitu ya. Lalu disebar gitu ya, pakai Google Form, ngisi, diambil 255, tapi datanya tidak normal. Nah, ini yang paling sering terjadi pada saat penelitian. Gitu ya. Kalau nanti Anda penelitian skripsi, ini yang paling sering terjadi. Apa yang terjadi? Yaitu tadi langsung mengambil data, lalu kemudian secara singkat langsung Anda analisis saja gitu ya. Karena dianggapnya datanya yaitu random gitu ya. Lalu dikatakan dalam skripsinya bahwa pengambilan sampelnya random gitu. Padahal sebetulnya dengan metode Google Form di share itu tidak random. Gitu ya. Pada prinsipnya yang ketika kita menyebar angket, lalu kemudian kita sebar ke siapa saja orang gitu yang bisa ngisi, itu sebetulnya bukan random. Buktinya, gitu ya, data ini 255 cukup besar ya. Buktinya, sebesar apapun data, itu tetap tidak normal. Datanya tidak normal. Nah, ini nih. Datanya tidak normal. Artinya ketika tidak normal, itu tidak bisa kita analisis korelasi misalkan. Tidak bisa analisis regresi, gitu ya. Karena atau analisis lainnya gitu ya, yang parametrik gitu ya, menggunakan analisis parametrik. Nggak bisa, kenapa? Karena datanya tidak normal. Artinya generalisasi dari data yang Anda miliki tidak bisa dilakukan, gitu ya. Misalkan uji hipotesisnya bahwa ada korelasi A dengan B gitu ya, tidak bisa digeneralisasikan. Kenapa tidak bisa digeneralisasikan? Karena datanya tidak normal. Artinya data Anda itu tidak merepresentasikan dari populasi. Gitu ya. Sampel yang Anda pilih itu tidak merepresentasikan populasi. Jadi sehingga data Anda ya untuk 255 orang ini, bukan untuk yang populasi. Tidak bisa digeneralisasi. Gitu. Gitu ya. Sampai sini paham nggak? Halo? Bisa paham, Pak. Terus gimana, Pak, kalau kayak gitu? Nah, makanya gitu ya, ada metode yang kemarin saya sudah jelaskan mengenai random. Tadi ini ya, prinsipnya bahwa data yang serandom ini pun gitu ya, disebar serandom ini, datanya tidak normal. Nah, makanya pengambilan sampel secara random itu harus dengan metode tertentu. Kayak kemarin kan dengan cara tabel random gitu ya, tabel random kemarin sudah didemonstrasikan. Jatuh ke angka mana terus ambil datanya dan seterusnya gitu ya. Lalu atau menggunakan dengan cara dikocok undian gitu ya. Nah, itu random gitu ya. Nah, terus kemudian yang kalau dengan data yang seperti ini gitu ya, cara merandomnya adalah dengan formula sama dengan RAND tadi yang kemarin
kita sudah dijelaskan ya, gitu ya. Kita coba demonstrasikan. Nah ini ya. Sudah keluar Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, dari data di sini ada 921 data ini, nah, gitu ya. Kita ambil secara random. Gitu. Secara random ini dengan cara apa? Dengan cara memakai formula berikut. Sama dengan RAND, gitu ya, random. Lalu kemudian kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini ya. Terus kemudian kita drag sampai bawah. Nah, kita drag sampai bawah sampai semua data masuk, gitu ya. Sampai semua data masuk, lalu kemudian kita klik di sort smallest to largest. Nah, sort smallest to largest ya, gitu ya. Lalu kemudian kita masukkan, ini udah smallest to largest, gitu ya. Kemudian kita masukkan angka 1, 2, 3 sampai data ke 255 ya. 255. Nah, sampai sini. Artinya datanya dari sini sampai atasnya, dari atas sampai ini. 255 data. Lalu kita copy ke SPSS lagi ya. Kita coba copy ke SPSS lagi. Nah, masukkan ke sini, paste, gitu ya. Nah, tadi nah ini datanya udah random nih dengan formula random tadi ya. Kita analisis si datanya. Gitu. Analyze. Kelihatan SPSS-nya? Ya, kelihatan ya. Analyze. Lalu kemudian descriptive statistik, explore, lalu masukkan ke variabel 2 ya, variabel yang random gitu ya, yang random tadi menggunakan formula RAND kurung buka kurung tutup gitu ya. Lalu plots, normality test, continue dan oke. Nah di sini kok nggak keluar ya? Wait. Datanya kita masukkan dulu. Nah, window, lalu kemudian analyze, descriptive, statistik, lalu explore, masukkan, klik OK. Nah, di sini datanya sudah mulai membaik gitu ya. Kita lihat di sini datanya sudah mulai membaik, meningkat signifikansinya dari 0, di bawah 0,05 jadi di bawah jadi 0,019. Tapi ini data masih belum normal nih. Data masih belum normal ya gitu ya. Karena di sini terlihat masih ada outlier gitu ya, outlier data. Nah, ini outlier data ke 210, data ke 171, data ke 249, data 150 gitu ya. Nah, data ke 210 coba lihat. Data di 210 ini kita punya 51. Nah, ini berarti outlier nih gitu ya. Kita analyze lalu kemudian kita masukkan dulu ini minnya berapa. Ya, kita cari bahwa di sini minnya itu 89 ya gitu ya. Jadi data 51 ini menjadi outlier gitu ya. Data yang ini yang sangat ekstrim gitu ya. Nah, sebetulnya kita bisa sort lagi gitu ya. Ambil lagi datanya. Misalkan jangan data yang seperti itu, kita ambil secara random lagi. Tinggal klik smallest to largest lagi di Excel gitu ya.
kita ambil lagi datanya, kita kocok ulang lah katakanlah gitu ya. Kita kocok ulang datanya, lalu kita ambil datanya lagi, kita copy paste, kita ganti datanya gitu ya. Kita ganti datanya jadi variabel ini nih, variabel 2-nya kita kita timpa saja gitu ya. Sebetulnya tinggal kita hapus data-data yang tadi ya, data-data yang tadi kita hapus sebetulnya, yang outlier tadi yang ke 201, ke 177 dan sebagainya kita hapus, insya Allah normal lagi gitu ya. Tapi untuk menghemat waktu kita kocok ulang saja gitu ya. Nah ini enaknya gitu ya, pakai Excel tuh kita tinggal kocok ulang aja kalau nggak normal sampai datanya normal gitu ya. Nah, gitu ya, analyze, explore sampai kita oke. Nah ini jadi masih tidak normal, kita kocok ulang lagi, largest to smallest kan. Sebetulnya ini datanya, karena datanya sangat random gitu ya dan sangat banyak, sangat memungkinkan sekali untuk untuk banyak errornya gitu ya, banyak errornya. Makanya nah enaknya di Excel itu begitu gitu ya. Tinggal kita tinggal kocok ulang lagi dan sebagainya gitu ya. Sampai ditemukan data-data yang data yang random gitu ya. Data yang normal. Nah, ini masih belum baik ya. Kita ini aja dulu. Kita balikin dulu. Ini ya, mudah-mudahan ini kita dapat yang randomnya. Kita timpa lagi. Signifikansi masih tidak random ya. Kita lihat dulu apa yang salah. Ya, di sini datanya rentangnya sangat besar ya, dari data-data yang tadi kita miliki itu ada data yang data yang paling kecilnya itu 34 skornya, yang paling besar itu 120. Artinya di sini datanya sangat rentangnya sangat besar gitu ya. Nah, ini juga salah satu pertimbangan untuk dari sini lihat coba. Nah, ini rentangnya dari skornya dari 120 gitu ya. Lalu kemudian yang terkecilnya adalah 34. Nah, ini rentangnya sangat besar. Artinya ini adalah data-data outlier gitu ya, 30, 50 dan sebagainya. Ini data outlier. Data outlier itu data yang sangat ekstrim gitu ya, di luar dari mean gitu ya. Nah, kita mungkin ambil yang ini saja gitu ya, data-data yang data-data yang mendekati rata itu ya. Misalkan mendekati rata itu katakanlah misalkan dari 70, rentangnya 70 sampai ke 113 lah gitu ya, rentangnya data dari 107 sampai 113, yang dimana di sini ada 813 ini ya, 813 data gitu ya. Kita pindahkan dulu, pindahin, lalu kemudian ini X katakanlah gitu ya, lalu kemudian ini randomnya gitu ya, randomnya. Lalu kemudian kita ambil datanya sebanyak 255 gitu ya. Kita kocok secara random
smallest storages. Nah ini gitu ya, karena misalkan ini 1 sampai 255 ya, 255. Ini masih dari data yang sama, kita ambil sampelnya 255 data. 255 data, nah, lalu kita copy datanya ke SPSS. Gitu ya. Kita coba lagi ya. Nah, ini udah keluar ya SPSS-nya. Lalu kemudian kita ini sudah dibersihkan outlier-nya, jadi tidak ada nilai-nilai ekstrim gitu ya. Jadi rentangnya dari 70 sampai 110 gitu ya, 113 dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan ini kita dapat data yang normal gitu ya. Skip trip, explore, kita masukkan variabel 3 ya. Oke. Nah, ini datanya masih tidak normal nih. Tapi sudah mulai bagus gitu ya, sudah mulai bagus. Kita coba kocok ulang lagi. Nah, ini kita analyze. Ya. Nah, dalam beberapa kali percobaan gitu ya, dalam beberapa kali percobaan ini datanya masih belum apa namanya itu berdistribusi normal gitu ya. Ya karena mungkin data yang kita miliki ini sangat sangat random sekali ya, maksudnya sangat justru sangat tidak random katakanlah gitu ya, karena yang mengisi adalah mereka yang bisa mengakses Google Form saya ini gitu ya, bukan mereka yang secara sampel secara populasi memiliki probabilitas yang sama kan gitu ya. Misalkan saya ini share-nya di di Twitter gitu ya. Nah, berarti yang mengisi adalah mereka yang bisa mengakses Twitter gitu. Mereka yang bisa mengakses Twitter. Itu begitupun kalau misalkan kita share-nya di grup-grup, berarti mereka yang suka lihat grup dan mau mengisi gitu ya. Jadi datanya itu jadi tidak normal. Tapi sebetulnya dengan teknik yang tadi, kalau misalkan datanya yang data yang Anda miliki gitu ya, terus aja kocok ulang ya dengan begitu, dengan teknik random seperti itu gitu ya, sampai si data itu sangat random gitu ya, sangat random. Terus di sort terus gitu ya, menggunakan formula tadi Anda dapatkan 255, nanti probabilitas randomnya akan muncul. Ya meskipun tadi beberapa kali percobaan gagal untuk mendapatkan data random, tapi salah satu cara yang bisa digunakan gitu ya, cara gunakan dengan cara seperti itu. Meskipun kita belum mendapatkan data random gitu ya. Atau mendapatkan data normal gitu ya, data normal gitu ya. Data normal itu adalah ketika datanya random gitu ya, datanya random dan probabilitasnya sangat random dan bentuk datanya gitu ya mengikuti kurva normal gitu ya. Yang artinya ketika mengikuti kurva normal itu bisa digeneralisasikan pada data yang populasi gitu. Seperti itu gitu ya, cara merandomnya gitu ya.
apa namanya itu karena apa namanya itu ini kita harus coba terus gitu ya, coba terus sampai datanya random gitu ya. Nah, ini akan memakan banyak waktu, tapi itu salah satu cara yang bisa Anda gunakan gitu ya. Meskipun data ini apa namanya itu asalnya data yang tidak random gitu ya, tidak random jadi random. Tetap saja gitu ya, teknik yang paling mudah, yang paling apa ya, paling pas adalah dengan cara mengundi gitu ya, lalu dengan cara apa namanya itu tabel random. Kenapa? Karena data apa namanya itu si angkanya jadi angka random gitu ya. Dengan cara ini tidak works gitu ya, meskipun ini bisa digunakan ketika misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu dengan cara misalkan terutama datanya data dari Google Form, terus Anda kocok ulang gitu ya sampai mendapatkan data yang normal, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, saya coba sekali lagi lah ya, apakah akan muncul nggak data normalnya. Ini dari data yang ini. Paste, kita klik analyze, explore, oke. Nah, belum ya, masih belum ya. Nah, masih belum 0,33, tapi sudah mendekati ini. Tinggal hapus apa namanya itu data ke 68 misalkan dengan data ke 231, katakanlah misalkan data ke 68-nya saya hapus ya, data ke 68. Nah, data ke 68 saya hapus. Nah, ini 43, ternyata ini 43 ini outlier gitu ya dari min-nya gitu ya. 68 saya hapus datanya gitu ya. Dan data ke 231. 231. Kita 231. Nah, 231 kita hapus. Kita coba lagi analyze. Explore. Oke. Nah, ini udah mulai dekat nih ya. Signifikasinya meningkat 0,43. Begitu saja terus gitu ya. Nah, ini data ke 92 dan data ke 230. Kita hapus lagi. Data ke 92, misalkan data ke 92 cut sama data ke 230. Data ke 230. Nah, ini kita cut, hapus. Kita analyze lagi. Gitu ya, explore. Oke. Nah, ini masih meningkat ya, masih ada data ke 229. 229 hapus. Kita analyze lagi. Oke. Sudah mulai. Nah, ini apa namanya itu kita lihat bahwa histogramnya mulai dari sini lalu mulai mengikuti karakteristik normal gitu ya, mulai mengikuti karakteristik normal. Masih ada outlier, kita hapus. Ini udah mulai habis outliernya ya gitu ya. Nah, ini ada data yang 120 gitu ya. Nah, ini mungkin data ini kita bisa hapus gitu ya sampai datanya muncul data normal gitu. Nah, dengan cara itu baru data yang kita miliki bisa, meskipun menggunakan Google Form gitu ya, data kita bisa digunakan untuk penelitian gitu. Jadi yang sering terjadi
di apa namanya itu di mahasiswa yang skripsi adalah mengambil datanya dari Google Form, tapi langsung saja dianalisis gitu ya. Padahal sebetulnya harus dibersihkan datanya dulu gitu ya, sampai datanya mengikuti distribusi normal dengan cara yang tadi. Pertama diseleksi ya dari seluruh itu, jangan diambil semua gitu ya. Ambil sampelnya, misalkan kita punya 1000 data katakanlah gitu ya. Ambil 200-nya, 250-nya, lalu kemudian kita ambil secara random, lalu apa namanya itu baru kita analisis apakah sudah normal atau belum. Kalau belum, ini lagi kocok lagi saja gitu ya, gampang. Kita kocok lagi terus ini. Misalkan tadi masalahnya adalah apa namanya itu ada outliernya hapus gitu ya, outliernya. Outlier itu data-data yang ekstrim gitu ya, data-data yang sangat ekstrim gitu ya. Ada yang misalkan rentangnya yang min-nya itu 100 tapi ada data yang 30 misalkan, itu kan jauh dari min ya, jauh dari data min. Atau misalkan rentangnya min-nya 90 misalkan ada data 180. Nah, ini 180 ini kan outlier karena sangat jauh dari rata, dari min. Nah, itu hapus dulu gitu ya. Hapus dulu lalu ini lagi di apa namanya tuh di random lagi, lalu analisis lagi sampai mendapatkan data yang normal. Nah, baru ketika kita mendapatkan datanya normal di atas 0,05 gitu ya, datanya signifikansi dari Kolmogorov-Smirnovnya di atas 0,05, maka baru kita bisa gunakan sebagai sampel penelitian gitu ya. Walaupun pengambilan datanya dengan cara Google Form gitu. Anda mungkin bisa coba lakukan pengambilan data dengan Google Form gitu ya. Masalah utamanya pasti datanya tidak normal. Kenapa tidak normal? Yaitu tadi yang saya ceritakan tadi, bahwa yang mengisi adalah mereka yang bisa mengakses form itu, tidak semua bisa gitu ya, sehingga datanya tidak normal. Nah, makanya cara untuk mendapatkan data normalnya bagaimana? Yaitu tadi dengan cara merandom gitu ya, merandom datanya, sehingga random data itu diibaratkan Anda mengambilnya secara metodologi random gitu ya. Prosesnya tuh seperti itu, si data yang kita punya itu. Kita lanjutkan dulu. Nah, itu tadi ya, dengan cara penggunaan randomisasi menggunakan Excel gitu ya tadi. Tapi ternyata dengan Excel ya tadi masalahnya begitu, harus dikocok ulang ya, kocok ulang meskipun itu tinggal di sort lagi gitu ya. Itu nggak terlalu masalah sebetulnya. Tapi yang paling oke ya tetap dengan cara konservatif ya, dengan cara klasik, yaitu dengan cara undian dan cara tabel random. Ini yang paling sering digunakan. Cuman masalahnya kalau tabel random ya berarti kita harus memilih siapa aja yang dapat gitu ya, dapat dari sana gitu. Itu random sampling. Terus yang kedua adalah dengan cara teknik sampling yang disebut sebagai proportional stratified random sampling. Sorry. Loh, kok keluar? Nah, dengan cara proportional stratified random sampling gitu ya. Proportional stratified random sampling ini jika Anda mendapatkan bahwa data yang populasi yang Anda dapatkan itu berstratifikasi gitu ya, berstratifikasi. Misal tadi ya, misalkan kita punya populasinya 1000. Lalu yang SD ada 200 orang, misalkan secara kebetulan
ininya sama. SMP-nya 200 orang, SMA-nya 200 orang, S1-nya 200 orang, S2-nya 200 orang. Nah, gitu artinya ini apa namanya itu hanya seperlimanya gitu ya, seperlimanya gitu ya. Jadi terstratifikasi pada kelompok-kelompok yang jumlahnya sama gitu ya. Atau misalnya misalkan populasi Anda kelas 10 misalkan. Populasi Anda kelas 10 SMA A gitu ya, kelas 10 SMA. Kelas 10 SMA A ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D, ada kelas E, ada kelas F misalkan gitu ya. Kelas sampai kelas E lah gitu ya, misalkan sampai kelas E. Kan begitu ya biasanya. Kelas 10 SMA A itu kelas A, B, C, D, E katakanlah gitu. Nah, biasanya setiap kelas itu proporsionat. Misalkan di sini satu kelasnya 30 orang. Nah, kelas B juga 30 orang. Kelas C 30 orang. Kelas D 30 orang. Kelas E 30 orang. Kan begitu ya. Biasanya setiap kelas jumlahnya sama. Gitu ya. Jumlahnya sama. Nah, kalau ini menggunakan sampelnya adalah dengan cara proportional stratified random sampling. Berstrata gitu ya, berstrata. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, tapi proportionate gitu ya. Sesuai dengan proporsinya. Kalau yang ini misalkan 1/5, misalkan ini 1000 populasi 1000 katakanlah 1000. Lalu kemudian yang jadi sampel berarti sebagaimana perhitungan tadi adalah 255 kan? Nah, 255 ya tinggal bagi 5 saja gitu ya. Bagi 5. 255 dibagi 5 gitu ya. Dibagi 5. Artinya yang SD misalkan 255 bagi 5 berarti berapa? 21 ya? Betul ya? 21 ya? 51. 51 ya. 51 orang gitu ya. Nah, berarti yang SD sampelnya 51 orang, yang SMP 51 orang, yang SMA 51 orang dan seterusnya. Jadi 51 orang, 51 orang. Jadi masing-masing stratifikasinya jumlah sampelnya disamakan gitu ya. 51 ya jadi 255. Begitupun kalau misalkan ini berarti ada 3 kali 5 berarti ya 150 orang gitu ya. Berarti populasi SMA adalah 150 orang gitu ya. 150 orang. Nah, yang isinya adalah 30 gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan 150 orang sampelnya adalah 105 orang. Nah, tinggal 105 aja gitu ya. 105 aja dibagi 5 gitu ya, dibagi 5. Berarti 21 orang gitu ya. Jadi yang diambil sampel kelas A 21 orang, sampel kelas B 21 orang, sampel kelas C 21 orang, kelas D 21 orang, sampel kelas E 21 orang. Gitu. Jadi 105 ya, 100 menggunakan sampel proportional stratified sampling. Sampai sini Anda bisa ini ya, bisa mengikuti ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknik sampling disproportional stratified random sampling. Disproportional stratified random sampling ini ketika populasi Anda berstrata gitu ya. Berstrata tapi tidak sama ininya, tidak sama jumlahnya gitu ya. Katakanlah misalkan populasi Anda 1000 gitu ya. Lalu kemudian yang SMA 50 orang, yang tidak lulus SMP lah misalkan di bawah
derajat pendidikannya di bawah SMA 50 orang, yang pendidikannya SMA 250 orang, yang pendidikannya S1 500 orang, yang pendidikan S2 150 orang, yang pendidikan S3 50 orang. Nah, ini artinya kan tidak proporsional ya, tidak proporsional. Si ininya, kalau yang ini 50, kalau yang ini 250, yang ini 500, yang ini 150, dan ini 50, jumlahnya beda-beda. Gitu ya, jumlahnya beda-beda. Berstrata tapi tidak tidak proporsional gitu ya. Makanya penentuan jumlah sampelnya pun harus mengikuti presentasinya gitu ya. Jadi dengan cara N1 per N dikali jumlah sampel. Artinya 50 per 1000 gitu ya. 1000 kali misalkan tadi sampelnya adalah 255 gitu. Nah, ini kalau ini 250 per 1000 kali 255 gitu. Ya. Kita misalkan ini sampelnya bisa jadi, nah ini kalau misalkan dengan cara ini bisa jadi datanya itu dari 255 itu bisa bertambah atau bisa berkurang gitu ya. Misalkan 50 dibagi 1000 dikali 1000 dikali 255 ada 12,75 ya. Kita naikkan dan nggak ada orang yang 0,75 kan ya, jadi 13. Nah, berarti kan bisa jadi nambah 1 nih gitu ya. Kemudian 250 dibagi 1000 gitu ya, dikali 255. Dikali 255 ada 63,75 gitu ya. Nah, kita ini kan jadi 64. Nah, jadi bisa naik-naik gitu ya datanya. Jadi sampelnya yang asalnya 255 misalkan jadi 257 gitu ya. Misalkan seperti itu. Ambil yang 257-nya. Jangan memaksakan 255 gitu ya. Jadi kalau disproportionate stratified sampling ini karena berkaitan dengan pembagian gitu ya, pecahan, sedangkan manusia itu tidak bisa dipecah, makanya diambil yang paling dibulatkan ke atas gitu, dibulatkan ke atas sehingga sampelnya itu bisa bertambah dari 255 jadi 257 misalkan seperti itu. Gitu ya. Nah, ambilnya yang mana? Yang 255 atau 257? Ambil yang paling besar gitu ya, 257 gitu ya. Dilakukan jika jumlah setiap stratanya tidak setara. Begitupun misalkan Anda dengan dengan data yang tadi katakanlah gitu ya. Data yang Excel tadi. Nah, ini data yang ini kan ada, kalau misalkan laki-laki perempuan ya tinggal bagi 2 ya, gampang saja gitu ya. Laki-laki perempuan, strata laki-laki dan perempuan tinggal bagi 2. Tapi kalau misalkan, nah ini provinsi, nah berdasarkan provinsi kan berbeda-beda gitu ya. Yang Bandung ada berapa orang, misalkan Yogyakarta ada nah ini DIY ada 54 orang, sedangkan yang Jawa Barat gitu ya, Jawa Barat, nah ini Jawa Barat ada, mana datanya, semuanya Jawa Barat nih, banyak sekali, nah jomplang sekali gitu ya, misalkan di Jawa Barat, nah ini katakan Jawa Barat, nah ini ada 825, kan tidak jomplang sekali ya. Kalau yang ini ya tinggal seperti itu saja, tinggal dihitung sesuai dengan prosentasinya gitu ya, prosentasinya. Jadi misalkan nah ini DIY orang DIY katakanlah misalkan
52 orang dari 921 misalkan. Terus Jawa Barat ada apa namanya itu, ada 800 orang dari 921 gitu ya. Nah ini kan sangat jomplang sekali gitu ya jumlahnya, sehingga proporsinya harus ini berapa orang dari sampel 255 ini, yang DIY berapa orang, yang Jawa Barat berapa orang gitu. Itu menggunakan teknik sampling disproportionate stratified random sampling gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Selain menggunakan disproportionate stratified random sampling, ada juga dengan dengan pendekatan cluster sampling. Cluster sampling ini gitu ya digunakan jika populasi yang kita miliki ini mencakup area yang luas gitu ya. Misalkan populasi kita Indonesia, kita nggak bisa ngambil di Jawa gitu ya, ngambil di Jawa aja ya, kita harus ambil di setiap pulau dong gitu ya. Nah makanya dari beberapa pulau ini kita tentukan, katakanlah misalkan yang representatif itu Jawa tentunya, karena kan Jawa yang paling banyak ya, misalkan Pulau Jawa. Nah Pulau Jawa kemudian Pulau Sumatera katanya ya, Sumatera, dan yang paling banyak Sulawesi lah gitu ya, Sulawesi. Nah jadi kita ambil 3 pulau saja gitu ya, Jawa, Sumatera, Sulawesi, karena ini dianggap representatif. Atau misalkan daerah timurnya tambah satu lah, misalkan untuk proporsionalitas, misalkan di daerah ini Papua katakanlah gitu ya, atau Papua dan Maluku gitu ya, Papua. Nah kita tentukan seperti itu. Nah kemudian lanjut gitu ya, setelah kita menentukan beberapa gitu ya, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, atau misalkan kita bisa ambil juga secara random saja, misalkan secara random mana saja yang ini, misalkan tentunya kalau Jawa kita probabilitasnya jauh lebih besar gitu ya, jadi Jawa dimasukkan dulu. Kenapa? Karena Jawa ini yang paling banyak penduduknya, sehingga kalau misalkan dalam probabilitas itu nggak seimbang gitu ya. Nah seperti itu. Kita sudah tentukan, baru kita tentukan ininya apa, daerahnya. Katakanlah misalkan Jawa Barat. Jawa Barat kita ambil mana saja, misalkan satu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, misalkan, terus kemudian Karawang, misalkan Karawang, terus kemudian juga yang paling banyak katakanlah misalkan Indramayu, nah misalkan gitu, ditentukan seperti itu. Atau secara random saja bisa. Atau kita tentukan. Lalu setelah ditentukan, kemudian kita punya dapat daftarnya misalkan sekolah gitu ya, atau instansi gitu ya. Ini pulau gitu ya, pulau ini wilayah gitu ya. Wilayah ini instansi gitu ya. Instansi misalkan bisa desa, misalkan desa boleh, atau misalkan sekolah lah gitu ya, sekolah misalkan sekolah di daerah Bandung berapa gitu ya, sekolah di daerah Karawang berapa banyak, sekolah di daerah Indramayu berapa banyak, misalkan seperti itu ya. Lalu kemudian baru kita tentukan sampelnya gitu ya, di setiap ini tuh berapa. Kembali lagi misalkan berapa jumlah samplingnya ya, kita lihat tadi gitu ya, bahwa di tabel ini misalkan 270 juta kan nggak ada. Nah ini yang paling besarnya itu adalah 349 orang. Nah 349 orang ini saja yang dijadikan sampel gitu. 300 dari sini tuh misalkan kita proporsikan gitu ya, dari Jawa kan nanti keluar berapa sekolah nih, berapa sekolah A, sekolah B, sekolah C. Nah ini misalkan keluar ada
30 sekolah gitu ya, 30 sekolah. Nah, baru dibagi gitu ya, dibagi sesuai dengan proporsinya. Ya, kita mengikuti disproportional stratified random sampling. Katakan misalkan di Jawa Barat ini kan ada banyak orang ya, misalkan ada dari 270 juta itu sekitar misalkan apa ya, misalkan 100 jutanya, 100 juta orangnya ada di Jawa katakanlah gitu ya. Berarti porsi di Jawa itu lebih banyak gitu ya. Misalkan setengahnya gitu ya, dari 327 itu 150-an gitu ya, 150 ada di Jawa gitu ya. Nah, berarti 150 ini dibagi-bagi ke instansi-instansi ini sesuai dengan proporsinya masing-masing gitu. Ini berdasarkan cluster sampling. Nah, inilah itu teknik sampling probability gitu ya, probability sampling. Artinya pertama simple random sampling dengan tadi gitu ya, secara random saja. Yang kedua proportionate gitu ya, kita tentukan setiap proporsi di setiap sampelnya gitu ya. Lalu kemudian disproportionate atau pengambilan sampelnya berkaitan dengan berkaitan dengan rasio dari jumlah sampelnya, jumlah dari populasinya gitu ya. Lalu kemudian area cluster area sampling. Nah, ini adalah probability sampling. Probability sampling ini berarti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi sampel gitu ya. Sehingga kita tidak pilih-pilih nih siapa aja yang akan jadi sampel gitu ya. Dipilihnya secara random. Dengan cara apa? Dengan cara tadi gitu ya. Dengan cara yang ada di simple random sampling tadi gitu. Sampai sini mungkin sudah mudah-mudahan dipahami ya menggunakan probability. Terus yang kedua adalah dengan teknik non-probability sampling. Non-probability sampling ini sebaliknya dari probability sampling. Non-probability sampling itu pengambilan sampel di mana tidak setiap orang berkesempatan untuk menjadi sampel, gitu ya. Tidak setiap orang memiliki kesempatan menjadi sampel ini karena misalkan untuk tujuan-tujuan tertentu, gitu ya. Misalkan dalam purposive sampling, misalkan purposive sampling dia mengambilnya orang-orang yang mengalami stres aja, gitu ya. Mengalami stres aja jadi sampel. Artinya kan nggak semua orang bisa jadi sampel kan. Gitu. Atau misalkan mereka yang mengalami PTSD gitu ya, post traumatic stress disorder gitu ya, PTSD saja. Atau misalkan yang mengalami burnout saja gitu ya, burnout saja. Nah, gitu. Jadi ada karakteristik tertentu yang spesifik yang mengakibatkan probabilitasnya tidak setara gitu ya. Di mana tidak setiap orang berkesempatan untuk jadi sampel. Gitu ya. Non-probability sampling ini tekniknya banyak gitu ya. Ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling insidental, ada purposive, ada jenuh, ada snowball sampling. Nah, kalau yang sampel sistematis ini dengan cara begini gitu ya. Misalkan dari daftar yang Anda miliki, misalkan yang kelipatan 2 gitu ya. Misalkan 1, 4, 6, misalkan gitu ya. Mereka yang 1, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalkan ini yang ke-7. Nah, di lewat 2 gitu ya, 7. Lalu kemudian misalkan atau mereka yang angkanya ganjil, misalkan nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor nomor 7, nomor 9, nomor 11, dan seterusnya gitu ya. Angka ganjil, misalkan ganjil. Atau angka genap, misalkan di daftar yang Anda miliki, misalkan daftar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, misalkan yang diambilnya itu yang angka genap. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini,
yang ini gitu ya, misalkan yang diambilnya di apa, di ini kan gitu ya, atau misalkan dengan cara geometris juga bisa, misalkan 2 4 8 16 misalkan ya, 16 32, asal sistematis gitu ya, asal sistematis gitu ya. Bisa juga misalkan kelipatan 5, misalkan 5 10, nomor 10, nomor 15, nomor 20 misalkan. Ini kalau misalkan datanya banyak gitu ya. Sampelnya seperti itu. Sampel sistematis. Nah, ini kan probabilitasnya tidak sama antara yang ini dengan ini. Kenapa? Karena ya kebetulan dia di angka ganjil, kebetulan dia di angka genap, berarti dia tidak terpilih jadi sampel gitu ya. Nah, tapi ini bisa, tapi masuknya ke non probability sampling. Gitu. Ya, menggunakan sampling sistematis. Terus kemudian yang kedua adalah teknik sampling kuota. Nah, kalau teknik sampling kuota itu ya misalkan kuota Anda misalkan saya akan meneliti 100 orang. Nah, ya ambil saja sampai memenuhi kuota Anda 100 orang. Ya itu tadi misalkan mirip dengan apa ya, dengan memakai Google Form tadi gitu ya. Google Form misalkan sudah ada 100 orang, Anda tutup aja gitu ya. Anda tutup, tidak menerima lagi respon gitu ya, misalkan dari 100 orang itu gitu ya. Karena kuotanya cuma 100 orang. Siapa yang jadi ininya ya, 100 orang ini yang masuk. Atau siapa aja deh yang masuk. Nah, itu adalah non probability sampling kuota. Jadi sampai kuota Anda memenuhi gitu ya. Misalkan Anda mengambil sampelnya 500 gitu ya. Ya siapa aja sampai 500 orang gitu ya. Tapi ya itu tadi siapa aja gitu ya. Nah, jadi tidak probability sampling. Jadi mereka yang masuk kuota saja yang jadi sampel. Lalu selanjutnya yang selanjutnya adalah sampling incidental. Sampling incidental ini ya lebih ini lagi, siapa aja yang Anda temui gitu ya. Katakanlah misalkan Anda mengambil samplingnya di kampus katakanlah ya. Anda di kampus lalu diem di lobby gitu ya, diem di lobby. Lalu siapa aja yang lewat depan Anda, mohon minta bantuan untuk ngisi ini dong gitu ya, ngisi kuesioner dong. Oh boleh ya, ngisi, ambil gitu ya. Lalu lewat lagi ada orang-orang, teh punten minta bantuan untuk ngisi kuesioner. Nah, itu namanya sampling incidental gitu ya. Jadi siapa aja yang lewat seketemunya Anda gitu ya, seketemunya Anda. Begitupun tadi dengan Google Form ya sampling incidental itu gitu ya. Jadi siapa aja yang mau mengisi form Anda, nah ini. Dan artinya teknik sampling Anda itu ya non probability sampling gitu. Kalau non probability sampling tidak ada uji normalitas. Gitu ya, tidak ada uji normalitas. Karena ya sudah pasti tidak akan normal. Gitu. Lalu selanjutnya adalah sampling purposive gitu ya, sampling purposive atau purposive sampling. Kalau purposive sampling adalah mereka yang itu tadi, yang misalkan diambil mereka yang burnout-nya tinggi, mereka yang stresnya rendah, misalkan mereka yang PTSD-nya tinggi, misalkan, atau yang memiliki kepribadian misalkan agreeableness-nya misalkan tinggi, atau mereka yang misalkan neuroticism-nya
rendah misalkan atau yang tinggi gitu ya. Nah, ini sampling purposive adalah mereka yang misalkan agresivitasnya medium misalkan, yang tengah-tengah, atau rentang skornya 15 sampai 30 misalkan. Jadi Anda tentukan sendiri purposive sampling gitu ya. Jadi sampling purposive ini masuk pada non probability sampling gitu ya, yang proses teknik samplingnya sampling purposive. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sampling jenuh, gitu ya. Kalau sampling jenuh itu adalah seluruh populasi dimasukkan jadi sampel. Itu aja ya. Jadi sampling jenuh itu sensus, gitu ya. Sensus. Kalau sensus penduduk kan samplingnya sampling jenuh, gitu ya. Tidak probabilitasnya 1 gitu ya. Jadi maksudnya non probability sampling sebetulnya. Jadi samplingnya jenuh. Jadi misalkan sensus penduduk kepada 270 juta penduduk Indonesia, ya semuanya 270 jutanya yang diambil datanya. Biasanya kalau sampling jenuh itu ya kalau bisa jadi karena populasinya sedikit gitu ya, populasinya sedikit, atau bisa jadi ya karena populasinya oleh pemerintah gitu ya, dari pemerintah, misalkan pemerintah itu yang punya duitnya banyak gitu ya, jadi langsung saja ambil datanya seluruh penduduk katakanlah gitu. Atau misalkan Anda populasinya cuma 30 orang, ambil semua 30 orangnya. Gitu ya. Nah, itu baru sampling jenuh gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah snowball sampling. Snowball sampling ini kayak gimana? Snowball sampling ini misalkan Anda pilih ketika misalkan populasi Anda memiliki karakteristik tertentu yang kita nggak tahu gitu ya. Misalkan kita nggak tahu. Katakanlah gini, Anda mau mengambil data mereka yang gay misalkan. Nah, karakteristiknya gay. Tapi Anda misalkan cuma tahu satu orang aja gitu ya, dari misalkan katakanlah Anda penelitiannya terhadap yang terhadap yang mengalami penyimpangan seksual gay misalkan ya, yang gay. Anda kan kadang nggak tahu ya, maksudnya siapa aja yang gay kan sulit ya mengidentifikasinya, nggak ada di tarangnya saya gay atau bukan gitu ya, kan nggak tahu ya. Tapi ternyata misalkan Anda punya satu orang yang Anda kenal sebagai gay misalkan, minta tolong dong. Nah, ini satu orang ini dimintain tolong untuk menyebarkan angket ya. Misalkan satu orang ini minta tolong isi angket, lalu kemudian ini dong bagiin kedua orang yang kamu tahu yang gay juga gitu ya. Misalkan dia pilih dia dengan si dia, dengan disuruh untuk cari 2 orang atau 3 orang lagi gitu ya. Misalkan ini cari 2 di sini ketemu, misalkan cari lagi dia berapa orang, 3 orang yang gay. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak gitu ya si datanya itu. Data yang dimiliki itu semakin banyak. Berapa jumlahnya? Ya seketemunya aja. Biasanya kalau misalkan seperti komunitas gay dan sebagainya kan nggak banyak lah gitu ya, katakanlah gitu ya, seketemunya aja, sedapatnya aja misalkan, karena kan ini non probability sampling, jadi sample size itu nggak terlalu berpengaruh lah gitu ya, meskipun ya
ada pada kriteria tertentu. Cuman teknik samplingnya dengan cara itu. Siapa aja yang dapat? Ya itu tadi. Misalkan Anda tahu yang lesbian, misalkan gitu ya, minta tolong dong ke teman-teman kamu yang kamu tahu bahwa dia tuh lesbian atau enggak gitu ya. Biasanya kan punya komunitas tertentu biasanya, tapi nggak tahu juga, belum pasti juga ya. Tapi seperti itu misalkan dengan cara itu. Dia terus sebar ke yang lain, sebar ke yang lain, sebar ke yang lain, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Atau misalkan pengguna narkoba, pengguna narkoba kan jarang ya yang terbuka gitu ya. Tapi biasanya gitu ya, satu orang tahu siapa aja yang pakai narkoba gitu ya. Tolong dong misalkan apa namanya itu, cariin berapa orang gitu ya. Asalnya satu orang, lalu kemudian menyebar ke 2 orang, ke 3 orang, ke 4 orang, ke seterusnya gitu ya. Secara eksponen gitu ya, misalkan 1, 2 dapat 3 orang berarti jadi berapa? Jadi 10, misalkan 10 jadi 20, jadi 30 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu dengan cara teknik snowball sampling gitu. Oke. Sampai sini aja lah ya materi sampling kita sebetulnya. Teknik sampling ini sangat penting untuk kita pahami gitu ya. Karena biasanya dalam penelitian, terutama dalam itu pengolahan data gitu ya, pengolahan data statistik, data kita bisa jadi sangat aneh ketika teknik sampling kita salah gitu ya. Atau data kita jadi tidak bermakna apa-apa karena pengambilan sampelnya yang salah. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa asal mengambil siapa aja yang bisa, siapa aja yang mau, itu tidak berarti random. Gitu ya. Sama seperti misalkan Anda punya kelereng dalam satu ember, lalu kemudian Anda ambil gitu ya, Anda ambil segenggam saja, meskipun Anda tidak pilih-pilih itu kelereng, tetap aja itu bukan random. Gitu. Tetap aja bukan teknik random. Kenapa? Karena probabilitas yang di sebelah atas lebih tinggi untuk diambil dengan probabilitas orang yang ada kelereng yang ada di paling bawah gitu. Jadi kelereng yang paling bawah tidak memiliki kesempatan yang sama dengan yang paling atas untuk dipilih jadi sampel. Sedangkan random sampling itu adalah mereka semua dari populasi itu berkesempatan untuk menjadi sampel itu. Kecuali teknik sampling yang kedua, yakni non-probability sampling gitu ya. Kalau non-probability sampling berkaitan dengan kriteria tertentu atau memang secara sengaja tidak memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan atau berkesempatan untuk menjadi sampel. Gitu. Nah, pengambilan sampel ini meskipun probability ataupun random atau non probability ataupun probability gitu ya, random maupun tidak random, itu memiliki teknik-teknik tertentu, tidak asal milih gitu. Nah, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan dalam skripsi, dalam penelitian adalah yaitu tadi mengambil asal ambil aja gitu ya, dengan incidental sampling gitu ya. Tapi analisis probability sampling, analisis parametrik misalkan. Nah, itu yang salah. Meskipun incidental itu ada tekniknya juga boleh gitu, bisa gitu. Cuman analisisnya yang berbeda. Artinya analisisnya adalah
non parametrik. Tapi kalau misalkan pengambilan samplingnya purposif, pengambilan samplingnya insidental gitu, kuota gitu ya. Tapi analisis datanya analisis data parametrik, misalkan uji F misalkan gitu ya, uji beda kelompok gitu ya misalkan. Nah, nanti datanya kan harus normal, atau uji regresi. Itu datanya harus normal. Sehingga salah salah penentuan analisis, akhirnya ya tidak bisa dianalisis, dan analisis pun kalaupun bisa itu tidak bermakna. Kenapa tidak bermakna? Ya karena tidak bisa digeneralisasi. Kenapa tidak bisa digeneralisasi? Karena data yang kita miliki tidak merepresentasikan populasi gitu. Jadi itu yang yang jadi catatan-catatan dalam teknik sampling. Sebenarnya kita 3 SKS ya, tapi kita sampai sini saja ya. Saya udah mulai panas nih, nggak tahu, masih belum normal gitu ya kondisi saya. Jadi masih sehat tapi merasa tidak sehat gitu ya. Saya juga belum tes, nggak tahu nih hasilnya apakah akan jadi negatif atau masih positif. Tapi alhamdulillah penciuman saya udah mulai muncul ya. Saya tadi nyium ini minuman, makanan udah mulai kecium gitu ya. Mudah-mudahan minta doanya dari semua, saya kembali positif lagi, kembali negatif ya, tidak positif lagi gitu. Saya masuknya tidak bergejala mungkin ya gitu ya, karena badan tidak terlalu, setelah sembuh kemarin pakai obat, cukup bugar gitu ya kondisinya. Jadi tidak tidak bergejala gitu ya, meskipun dinyatakan positif COVID gitu. Masih isoman saya gitu. Tapi mudah-mudahan besok atau lusa saya tes kondisi sebelum negatif. Oh ya, mungkin ada pertanyaan dari Anda mengenai teknik sampling ini? Izin bertanya. Silakan. Tadi yang kalau datanya normalitas berapa ya itunya angkanya pas di tabel itu? Oke. Normalitas ya. Kalau caranya bisa ya tadi ya, kalau di SPSS. Ingat ya, analyze, descriptive statistic, explore, lalu masukkan ke dependennya, variabelnya, lalu klik plots, klik normality plots with test, gitu ya. Ini ya, ngerti ya, terus continue, oke, gitu ya. Nah ini signifikansinya harus di atas 0,5. Nah ini 0,45 nih. Jadi sedikit lagi untuk mendekati normal. Oke ya. Ini biasanya 0,51. Nah, 0,51 ya, 0,5 ya, bukan ini 0,05. Jadi ini cukup jauh sebetulnya. Jadi biasanya kalau normal ininya 0,200 gitu ya. Oh iya betul ya. Betul. Jadi di sininya di data ini saya pindahin dulu.
Bentar ya. X. Nah, tes uji normalitas itu, tes of normality, kalau misalkan cara penghitungannya kan Anda sudah belajar ya. Dulu saya pernah ajarkan mengenai uji normalitas ya. Kalau ini silakan lihat-lihat lagi di YouTube. Nah, ini dilihatnya di sini signifikansinya 0,45. Yang normal itu adalah di atas P lebih besar daripada 0,5 gitu ya. Lebih besar daripada 0,05. Jadi ini 0,45 masih P di bawah 0,05 gitu ya, 0,05. Jadi kalau misalkan di atas 0,05, nah baru itu normal. Misalkan signifikansinya titik 0,7 misalkan, 0,72. Nah, ini normal gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan di explore ini gitu ya, di explore biasanya signifikansinya langsung titik 200. Nah, ini pakai ini titik 200 gitu. Jadi menandakan bahwa ya normal lah gitu ya, normal gitu. Jadi 0, titik 200 gitu ya di sininya. Ini 200 gitu ya. Nah, itu artinya datanya normal gitu ya. Karena si data itu sudah di atas 0,05. Meskipun misalkan ininya 0,192 misalkan, atau titik 170 gitu ya. Ini kan nggak ngaruh ya, mau ini 170, mana ini 192, ini tetap normal gitu ya, normal. Jadi biasanya SPSS langsung saja titik 200 gitu. Jadi si datanya signifikansinya langsung titik 200, artinya datanya normal. Biasanya gitu. Itu ininya. Siapa tadi? Bella ya? Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Anda sudah menyiapkan tema skripsi? Ya mungkin misalkan ada yang tertarik untuk mulai belajar penelitian ataupun skripsi, terutama skripsi kuantitatif. Nah, bisa Anda misalkan dari sekarang mulai mencari tema-tema gitu ya, tema-tema. Karena kita belajar mengolah data gitu ya, belajar mengolah data, setidak-tidaknya Anda mendapatkan cara mendapatkan data gitu ya, biar Anda tidak lupa, atau misalkan biar Anda katakanlah misalkan sekarang ambil data secara random lalu kemudian Anda mendapat data normal gitu ya. Lalu kemudian Anda Anda identifikasi siapa aja yang ini data Anda. Kemudian nanti ketika Anda skripsi kan berarti berapa tahun lagi tuh? 3 tahun lah, misalnya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi Anda skripsi kan gitu ya. Anda bisa ambil data itu. Anda gunakan data yang sekarang Anda ambil. Anda bandingkan dengan data yang Anda dapatkan pada saat itu. Gitu ya. Sehingga Anda mendapatkan perbandingan apa dengan apa, misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi silakan misalkan Anda mencoba untuk ini. Asal teknik samplingnya benar, lalu kemudian jumlah sampelnya benar, itu data bisa apalagi kalau datanya normal, itu Anda bisa bisa gunakan untuk penelitian.
Biasanya kemarin aja misalkan di gelombang 1 ujian proposal, hampir semua kacaunya itu di metodologi penelitian, gitu ya. Makanya kalau misalkan pengujinya saya bedah satu-satu dari mulai pendekatan penelitian sampai sampai analisis data, sampai pembuatan alat ukur, gitu ya. Saya bedah semua. Kenapa? Biar benar penelitian Anda, gitu. Jadi makanya teknik seperti ini yang digunakan untuk penelitian jangan Anda lupakan, gitu ya. Seperti bagaimana Anda tidak melupakan mengenai mean, median, modus, gitu ya. Itu kan sangat basic sekali. Atau variance, gitu ya. Variance, rentang, standar deviasi, gitu ya. Itu sangat basic sekali untuk untuk Anda aplikasikan pada teknik analisis selanjutnya. Gitu. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan bahas mengenai teknik analisis, gitu ya. Teknik analisis data mulai dari korelasi, regresi, lalu kemudian uji T, uji F. Ya mungkin sampai sana aja ya, sampai uji T lah, gitu ya. Sampai uji T, karena S1 biasanya ya sampai sana aja. Jarang ya, kecuali kalau misalkan Anda membutuhkan nanti mungkin belajar lebih advance lagi ya, dengan saya misalkan Anda penelitiannya uji beda kelompok, gitu ya, misalnya uji beda kelompok parametrik, gitu ya, dengan data yang normal, gitu ya, uji beda kelompok yang parametrik. Nah berarti pakainya uji F, gitu ya. Nah kalau pakai uji F, nah baru nanti saya ajarkan mengenai uji F. Lalu kemudian repeat measure dan sebagainya, itu banyak sekali ini. Tapi biasanya S1 itu tidak jauh dari deskriptif, gitu ya, mean, median, modus, variance, standar deviasi, dispersi, gitu ya. Kemudian uji korelasi, gitu ya, uji korelasi. Lalu kemudian uji regresi, gitu ya, uji regresi. Lalu kemudian setelah uji regresi uji T, ya, uji beda min, uji beda min, uji T, gitu ya. Uji beda min one sample t-test, atau pair sample t-test, dan seterusnya, gitu ya. Kalau misalkan di SPSS itu ada one sample t-test, ada independent sample t-test, ada paired simple t-test, gitu ya. Nah, gitu. Itu adalah teknik analisis, gitu ya, yang mungkin nantinya akan bersumber pada apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Yang simpelnya adalah kita ingat saja mean, median, modus itu nanti akan sangat terus dipakai. Lalu kemudian dispersi, gitu ya, range, varian, standar deviasi, gitu ya. Lalu kemudian teknik sampling, gitu ya, uji normalitas. Nah itu yang mungkin menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Saya hitung 1, 2, 3. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini sekian saja. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga kalian terus sehat. Kita jumpa lagi minggu depan, gitu ya. Tetap berlatih ya di rumah. Silakan berlatih
mencoba dan sebagainya, karena sekali lagi saya katakan tidak bosan-bosannya bahwa statistika ini adalah alat yang membutuhkan skill gitu ya. Kalau Anda tidak sering menggunakan, itu akan kesulitan, akan lupa, akan tidak bisa mengoperasikannya. Makanya terus berlatih gitu ya. Insya Allah nanti kalau Anda setelah lulus misalkan Anda pinter statistika atau Anda bisa statistika atau memahami statistika, Anda sangat banyak dibutuhkan. Kenapa? Karena ya sedikit ya yang bisa statistika biasanya gitu. Itu terima kasih. Kita tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.